Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu guru hebat melalui channel YouTube kami Cikgu FM. Baik Bapak Ibu, sebelum kami melanjutkan video kali ini, silakan dukung channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar Bapak Ibu mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru. Baik Bapak Ibu, untuk di video kali ini ya, kita akan melanjutkan untuk pembahasan soal prediksi UKP PPG ya, UTBK, ujian tertulis berbasis komputer begitu. Untuk jenis soalnya PCK, Pedagogical Content Knowledge, untuk bidang bimbingan konseling. Jadi untuk Bapak Ibu yang bidang konseling ya, jurusan bidang konseling, silakan perhatikan, bisa mempelajari contoh soal dan prediksi untuk jenis PCK begitu ya. Nah, di video kali ini Bapak Ibu kita akan melanjutkan di video yang sebelumnya ya. Kemarin kita sudah sampai nomor soal yang kelima. Sekarang kita akan melanjutkan mulai dari nomor soal yang keenam. Baik Bapak Ibu, langsung saja ya kita masuk ke dalam soal-soalnya begitu ya. Nah, baik Bapak Ibu, untuk soal nomor 6 ya. Pak Budi, seorang guru BK di SMP Harapan Bangsa, ingin membantu siswa bernama Tika yang mengalami kesulitan dalam bergaul dengan teman sebayanya. Tika sering merasa diasingkan dan dijauhi oleh teman-temannya. Hal ini menyebabkan Tika menjadi murung dan tidak bersemangat dalam belajar. Manakah dari strategi bimbingan konseling berikut yang paling tepat untuk membantu Tika? A. Melakukan konseling individual dengan Tika untuk menggali lebih dalam tentang permasalahan yang dihadapi. B. Memberikan tes psikologi kepada Tika untuk mengetahui kepribadian dan kemampuannya. Atau C. Mengadakan kegiatan kelompok dengan tema membangun persahabatan yang sehat yang diikuti oleh Tika dan teman-temannya. D. Merujuk Tika kepada psikologi untuk mendapatkan penanganan yang lebih profesional. Atau E. Memberikan nasihat dan motivasi kepada Tika agar lebih percaya diri dalam bergaul. Kira-kira yang mana Bapak Ibu ya? Ya, jawabannya adalah yang A Bapak Ibu ya, melakukan konseling individual dengan Tika untuk menggali lebih dalam tentang permasalahan yang dihadapinya. Nah, strategi konseling individual begitu Bapak Ibu ya, merupakan pendekatan yang paling tepat untuk membantu Tika karena memungkinkan Pak Budi untuk membangun hubungan yang lebih personal dengan Tika dan nantinya dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahannya. Nah, melalui konseling individu di sini Pak Budi dapat membantu Tika untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang menyebabkan Tika itu kesulitan dalam bergaul dengan teman-temannya. Kemudian juga dapat memahami perasaan dan pikiran Tika terkait dengan permasalahannya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan strategi untuk membantu Tika mengatasi permasalahannya. Kemudian juga dapat meningkatkan rasa percaya diri dan self-esteem Tika begitu Bapak Ibu ya. Nah, strategi lain ya untuk pilihan A, B, C, D, E begitu tidak tepat untuk kasus Tika begitu ya, karena yang pertama memberikan tes psikologi ya, yang B begitu. Nah, ini tidak akan memberikan solusi langsung terhadap permasalahan Tika. Kemudian kegiatan kelompok untuk yang C begitu ya. Ini mungkin juga tidak tepat untuk Tika karena dia merasa diasingkan begitu oleh teman-temannya begitu. Kemudian yang D, merujuk Tika kepada seorang psikolog begitu. Di sini hanya perlu dilakukan jika permasalahannya itu terlalu kompleks dan tidak dapat diatasi dengan konseling individual begitu Bapak Ibu ya. Kemudian yang E ya, memberikan nasihat dan motivasi begitu. Ini juga mungkin tidak cukup untuk membantu Tika mengatasi permasalahannya secara mendalam begitu Bapak Ibu.
Nah, oleh karena itu, strategi konseling individual ini Bapak Ibu merupakan pendekatan yang paling tepat untuk membantu Tika dalam kasus ini begitu. Jadi untuk yang paling tepat adalah pilihan jawaban yang A begitu ya. Untuk permasalahan yang dialami oleh Tika begitu. Lanjut Bapak Ibu untuk nomor soal yang ketujuh ya. Bu Ani, seorang guru BK di SMA Negeri 1, ingin membantu murid-muridnya yang mengalami kesulitan dalam transisi dari SMP ke SMA. Beliau ingin menggunakan pendekatan yang kreatif dan efektif untuk membantu murid-murid tersebut beradaptasi dengan baik di lingkungan baru mereka. Manakah dari strategi berikut yang paling tepat untuk mencapai tujuan Bu Ani? A. Mengadakan ceramah tentang pentingnya transisi dari SMP ke SMA dan memberikan tips-tips khusus untuk beradaptasi. B. Meminta murid begitu ya untuk menulis jurnal harian tentang pengalaman mereka selama transisi dan mendiskusikannya dalam kelompok. Atau C. Mengadakan simulasi peran untuk membantu murid-murid memahami berbagai situasi yang mungkin mereka hadapi selama transisi. D. Mengembangkan program mentoring yang menghubungkan murid-murid baru dengan murid-murid senior yang dapat membantu mereka beradaptasi. Atau E. Mengadakan lokakarya tentang berbagai topik yang berkaitan dengan transisi, seperti cara membangun pertemanan baru, cara mengatur waktu belajar, dan cara mengatasi stres. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Ya, pilihan jawabannya adalah yang E Bapak Ibu ya. Mengadakan lokakarya tentang berbagai topik yang berkaitan dengan transisi begitu. Nah, pilihan yang E ini Bapak Ibu, ini adalah pilihan atau strategi yang paling komprehensif dan tepat untuk membantu murid-murid Bu Ani beradaptasi dengan transisi dari SMP ke SMA. Nah, lokakarya ini ya memungkinkan murid-murid untuk mempelajari berbagai keterampilan dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk sukses di SMA, seperti cara membangun pertemanan baru, kemudian cara mengatur waktu belajar, juga cara mengatasi stres misalnya. Nah, selain itu Bapak Ibu, lokakarya ini juga memberikan kesempatan bagi murid-murid untuk berinteraksi dengan satu sama lain ya, dan berbagi pengalaman mereka yang dapat membantu mereka merasa lebih terhubung dan didukung begitu. Baik Bapak Ibu, sedangkan untuk pilihan yang A, B, dan C ini kurang efektif ya, karena terlalu fokus pada satu aspek transisi atau tidak memberikan kesempatan bagi murid-murid untuk belajar secara aktif. Nah, kemudian untuk yang pilihan D ya, di sini meskipun dapat membantu, mungkin tidak dapat menjangkau semua murid ya yang membutuhkan bantuan begitu. Jadi pilihan yang paling tepat adalah yang E begitu Bapak Ibu ya, mengadakan lokakarya. Kemudian lanjut untuk pertanyaan nomor 8. Pak Tono ingin membantu peserta didiknya kelas 10 yang sedang mengalami kesulitan dalam menentukan jurusan kuliah. Beliau ingin menggunakan pendekatan yang tepat dan efektif untuk membantu peserta didiknya dalam proses pengambilan keputusan ini. Manakah dari strategi berikut yang paling tepat untuk mencapai tujuan ini? A. Memberikan daftar jurusan kuliah yang tersedia di berbagai perguruan tinggi kepada peserta didik dan meminta mereka untuk memilih jurusan yang paling diminati. B. Melakukan tes bakat minat kepada peserta didik dan kemudian mendiskusikan hasil tes tersebut dengan mereka secara individu. Atau C.
mengundang narasumber dari berbagai profesi untuk berbicara tentang pengalaman mereka dalam memilih jurusan kuliah dan membangun karir. D. Meminta peserta didik untuk melakukan riset mandiri tentang berbagai jurusan yang tersedia dan kemudian mempresentasikan hasil riset mereka di depan kelas. Atau mengadakan simulasi penerimaan mahasiswa baru di mana peserta didik harus melalui proses seleksi dan menentukan jurusan kuliah yang mereka pilih. Baik Bapak Ibu, kira-kira untuk soal nomor 8 ya, untuk pilihan jawabannya yang mana Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, untuk pilihan yang paling tepat ya untuk soal nomor 8 adalah yang B ya. Melakukan tes bakat minat kepada peserta didik dan kemudian mendiskusikan hasil tersebut dengan mereka secara individu. Nah, pilihan yang B ini ya merupakan strategi yang paling tepat Bapak Ibu, karena tes bakat minat ini dapat membantu peserta didik untuk memahami kekuatan, kelemahan, minat, dan bakat mereka. Nah, kemudian diskusi individu begitu ya, mendiskusikan hasil secara individu begitu. Dengan konselor ini juga memungkinkan peserta didik untuk memahami hasil dari tes bakat minat dengan lebih mendalam begitu. Kemudian bisa menghubungkan hasil tes dengan minat dan tujuan karir mereka. Nah, kemudian juga dapat menerima bimbingan dan arahan yang sesuai untuk pengambilan keputusan jurusan kuliah begitu Bapak Ibu. Nah, mengapa juga kita tidak memilih yang A, B atau D begitu ya, ataupun yang E tadi ya. Nah, untuk yang A Bapak Ibu ya, untuk yang A di sini memberikan daftar jurusan kuliah begitu ya. Ini hanya memberikan informasi tentang jurusan kuliah yang tersedia tanpa membantu peserta didik dalam memahami diri mereka sendiri dan membuat keputusan yang paling tepat. Kemudian yang C begitu ya, mengundang narasumber ya, begitu. Nah, ini mungkin tidak relevan dengan semua peserta didik dan beberapa peserta didik mungkin juga merasa tidak nyaman untuk berbicara di depan umum begitu. Kemudian pilihan yang D ya, meminta peserta didik melakukan riset begitu. Nah, ini juga membutuhkan waktu dan usaha yang lebih banyak begitu Bapak Ibu ya, dan mungkin tidak semua peserta didik memiliki akses ke informasi yang cukup tentang berbagai jurusan kuliah begitu. Kemudian yang E, mengadakan simulasi penerimaan mahasiswa baru begitu ya. Nah, ini mungkin akan menimbulkan stres bagi peserta didik begitu dan tidak memberikan mereka kesempatan untuk memahami diri sendiri dan membuat keputusan yang tepat begitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, untuk pilihan yang B ya, melakukan tes bakat minat dan nanti mendiskusikan hasilnya secara individu ini adalah pilihan yang paling tepat untuk membantu peserta didik kelas 10 dalam menentukan jurusan kuliah. Karena di sini konselor dapat menggunakan strategi ini untuk membantu setiap peserta didik secara individu dan memastikan bahwa mereka itu membuat keputusan yang tepat berdasarkan hasil dari tes bakat minat tersebut ya, baik minatnya sendiri atau bakatnya, bahkan dengan kemampuan mereka. Seperti itu Bapak Ibu ya, jadi pilihan yang paling tepat adalah yang B begitu. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu ya untuk soal yang ke-9 begitu ya.
Bu Rini, seorang konselor di SMP, ingin membantu peserta didiknya yang mengalami kesulitan dalam bergaul dengan teman sebayanya. Strategi bimbingan konseling manakah yang paling tepat untuk mencapai tujuan ini? Nah, ini mengalami kesulitan bergaul begitu Bapak Ibu ya. Untuk kata kuncinya. Nah, untuk pilihan jawabannya yang A, memberikan ceramah tentang pentingnya persahabatan dan cara menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Atau B, melakukan tes psikologi untuk mengetahui kepribadian dan gaya komunikasi peserta didik. Atau yang C, memberikan tugas individu kepada peserta didik untuk menulis jurnal tentang pengalaman mereka dalam bergaul dengan teman sebaya. D, memfasilitasi sesi diskusi kelompok di mana peserta didik dapat berbagi pengalaman dan tips dalam membangun pertemanan. Ataukah yang E, melakukan konseling individual dengan peserta didik untuk membantu mereka memahami akar permasalahan dan mengembangkan strategi untuk mengatasinya. Kira-kira yang mana Bapak Ibu ya? Apakah A, B, C, D, atau E begitu? Silakan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk pilihan yang tepat adalah yang D Bapak Ibu ya. Memfasilitasi sesi diskusi kelompok di mana peserta didik dapat berbagi pengalaman dan tips dalam membangun pertemanan. Nah, di sini untuk pilihan D Bapak Ibu ya, ini tepat ya, karena diskusi kelompok ini memungkinkan peserta didik untuk berbagi pengalaman, kemudian belajar dari satu sama lain, dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan keterampilan sosial mereka, begitu Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan pilihan yang A, B, C, atau E begitu ya? Nah, kita masuk ke pilihan yang A begitu. Kenapa kita tidak memilihnya begitu ya? Karena pilihan A ini kurang tepat ya. Karena ceramah hanya menyampaikan informasi secara satu arah dan tidak memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berinteraksi dan belajar dari satu sama lain. Kemudian yang B ya, memberikan atau melakukan tes psikologi begitu. Nah, ini juga kurang tepat karena tes psikologi hanya memberikan gambaran umum tentang kepribadian dan gaya komunikasi peserta didik. Ini tidak secara langsung membantu mereka mengatasi kesulitan dalam bergaul. Kemudian yang C, di sini juga kurang tepat ya dalam memberikan tugas individu untuk menulis jurnal begitu. Karena tugas individu hanya mendorong refleksi diri dan tidak memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar dari orang lain dan mengembangkan keterampilan sosialnya. Kemudian yang E Bapak Ibu ya, ini juga kurang tepat ya, melakukan konseling individual begitu. Nah, konseling individual ini mungkin lebih cocok untuk mengatasi masalah yang lebih kompleks ya. Sedangkan sesi diskusi kelompok ini lebih efektif begitu ya. Ini lebih efektif, yang D itu lebih efektif untuk membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dalam bergaul dengan teman sebayanya. Jadi untuk pilihan yang paling efektif, yang paling tepat di antara yang lain begitu ya. Walaupun di sini ada yang E melakukan konseling individu, di sini tetap yang D begitu dengan beberapa alasan tersebut begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam soal nomor 10. Bu Ani, seorang guru BK di SMA negeri, ingin membantu siswanya yang mengalami kesulitan dalam bergaul dengan teman sebaya. Bu Ani ingin menggunakan metode Bu Ani, seorang guru BK di SMA Negeri 1, ingin membantu siswanya yang mengalami kesulitan dalam bergaul dengan teman sebayanya. Baik, ini kesulitan bergaul lagi begitu Bapak Ibu ya.
Bu Ani ingin menggunakan metode konseling yang tepat untuk membantu siswa tersebut. Manakah dari pilihan berikut yang paling tepat untuk mencapai tujuan ini? A. Memberikan ceramah tentang pentingnya persahabatan dan cara menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. B. Melakukan tes psikologi untuk mengetahui kepribadian dan gaya komunikasi siswa. Atau C. Memberikan tugas individu kepada siswa untuk menulis jurnal tentang pengalamannya dalam bergaul dengan teman sebaya. D. Melakukan konseling kelompok dengan siswa yang memiliki masalah serupa dalam bergaul dengan sebaya. Atau E. Mengadakan simulasi permainan peran untuk melatih siswa dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain begitu. Kira-kira yang mana Bapak Ibu ya? Baik Bapak Ibu, untuk pilihan yang tepat adalah yang D ya, melakukan konseling kelompok dengan siswa yang memiliki masalah serupa dalam bergaul dengan teman sebayanya. Jadi di sini tipe soalnya sama seperti yang nomor 9 Bapak Ibu ya. Nah, ini masalah bergaul juga. Ini juga bergaul ya. Tadi pilihannya diskusi kelompok. Nah, kalau yang nomor 10 pilihannya konseling kelompok. Sama saja ya. Di sini prosesnya sama-sama secara berkelompok. Nah, untuk konseling kelompok begitu Bapak Ibu ya, ini merupakan metode yang paling tepat untuk membantu siswa yang mengalami masalah dalam bergaul dengan teman sebayanya. Karena di sini memungkinkan siswa untuk saling berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan dari peers begitu. Kemudian, ini juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk melakukan ini juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dari satu sama lain dan mengembangkan strategi untuk mengatasi masalahnya. Kemudian juga konseling kelompok membantu siswa untuk meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berkomunikasi. Kemudian ada juga untuk diskusi konseling kelompok ya, mohon maaf, itu juga dapat menciptakan lingkungan yang aman dan suportif bagi siswa untuk mengeksplorasi masalahnya begitu Bapak Ibu. Itu adalah pilihan itu adalah beberapa alasan kenapa kita tetap memilih konseling kelompok begitu ya. Kalau di nomor 9 tadi memilih diskusi kelompok begitu ya, diskusi kelompok ini. Nah, kita yang nomor 9 sama-sama kesulitan dalam bergaul, diskusi kelompok. Nah, kita sama-sama kesulitan bergaul begitu ya. Ini juga konseling kelompok. Jadi sama-sama berkelompok ya. Nah, untuk pilihan yang A, B, C, atau E ini kurang tepat Bapak Ibu, karena yang A ya, memberikan ceramah begitu. Ini mungkin tidak efektif untuk semua siswa ya, dan tidak memberikan kesempatan bagi siswa untuk secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Kemudian melakukan tes psikologi. Ini juga mungkin tidak memberikan informasi yang cukup untuk memahami masalah siswa secara mendalam. Kemudian memberikan tugas individu begitu ya. Mungkin membuat siswa itu merasa terisolasi dan tidak mendapatkan dukungan dari orang lain begitu. Kemudian yang E ya, mengadakan simulasi begitu untuk permainan peran. Di sini mungkin juga tidak tepat untuk semua siswa ya, dan tidak memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi masalahnya secara mendalam. Jadi kita memilih yang paling tepat adalah yang E ya, melakukan konseling kelompok begitu. Ini adalah pilihan yang paling tepat untuk membantu siswa mengalami kesulitan belajar dan bergaul dengan teman sebayanya. Jadi yang berkelompok begitu ya, itu adalah pilihan yang tepat
untuk mengatasi kesulitan dalam bergaul dengan teman sebaya. Begitu Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, karena sepertinya sudah terlalu panjang untuk videonya, jadi untuk di video kali ini cukup sekian Bapak Ibu ya. Kita sampai di nomor 10 terlebih dahulu. Kita akan sambung untuk soal nomor 11 hingga selanjutnya di video berikutnya begitu. Nah, sebelum kami menutup video kali ini, Bapak Ibu silakan bisa mendukung channel kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar Bapak Ibu tidak tertinggal notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup sekian dari kami. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu untuk perhatiannya. Selamat belajar, semoga lulus first taker. Sampai berjumpa di video selanjutnya.